Jadi kalau ada konsultan yang mengatakan bahwa dia profesional untuk trading di satu pair, tinggalkan. Kenapa? Sebenarnya Anda bukan cari konsultan. Pertanyaannya adalah, trading itu susah nggak sih, Riz? Trading itu sederhana. Trading itu mudah, tapi memang tidak untuk semua orang. Biasanya yang membuat rumit apa? Penjelasannya yang membuat rumit. Orangnya yang membuat rumit. Mentornya yang membuat rumit. Marketingnya atau bahkan konsultannya membuat itu menjadi sulit sekali. Padahal awal kali memperkenalkan bisnis ini semudah membalikan tangan. Tetapi pada saat mulai masuk di pasar, mulai dipersulit. Tapi saya nggak tahu harga mau kemana. Kalau saya tahu, saya bisa jual mobil. Hello, Bapak dan Ibu, itu jawaban 16 tahun yang lalu pernah saya dengar. Dan itu juga yang membuat saya akhirnya jatuh di bisnis ini dan rugi miliaran di 5 tahun pertama. Pertanyaannya adalah, kalau Anda nggak ngerti harga mau kemana, yuk kenapa harus trading dan yuk kenapa harus kasih tahu kepada saya? Kenapa Anda menjadi konsultan? Kenapa Anda menjadi marketing? Dan kenapa Anda menjadi mentor kalau Anda cuma mengatakan bahwa gue nggak tahu, untuk itu gue kasih stop loss. Kalau Anda gunakan stop loss, pakailah yang bijak. Dan apabila Anda menggunakan stop loss, ada baiknya yuk berjudi aja. Karena judi itu isinya cuma 2. Kalau nggak merah, hitam. Kalau nggak menang, kalah. Tetapi bisnis itu ada suatu perhitungannya dan ada suatu tahapan yang logik. Kadang-kadang kita menemukan suatu metode yang nggak logik, yang nggak masuk akal, sehingga itu tidak bisa menerangkan pada saat harga mulai terlihat sideways, harga mulai trending, dan uptrend atau downtrend. Jawabannya kadang-kadang terlalu mudah, yaitu harga sudah terlalu tinggi, ayo kita sell. Di dalam forex, di dalam bisnis ini, di atas langit masih ada langit. Dan intinya, tidak ada harga terlalu tinggi dan tidak ada harga terlalu rendah. Tapi biasanya cuma sampai di situ aja penjelasannya. Pertanyaannya kenapa, itu nggak pernah ada yang bisa jawab. Soalnya kita nggak tahu Pak harganya. Yuk, malam ini kita bedah satu-satu. Sebenarnya adalah kita buat dulu permudah bahwa bisnis ini itu adalah bisnis yang sangat mudah. Mau menggunakan pakai kontrak lah, apa segala macam, terserah. Tapi yang jelas, apabila kita trading forex, anggap saja itu adalah money changers yang dibuat online. Jadi pertukaran mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, ya itu kan sama aja money changer. Nah, money changer yang dibikin online, selesai. Yang jadi permasalahan bedanya apa, Riz? Bedanya ada di leverage. Pada pertemuan yang sebelumnya, saya telah membahas leverage. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di dalam rekaman di YouTube kami, itu ada bagaimana kita melihat leverage. Apakah menguntungkan atau justru itu membuat kita menjadi miskin? Yang biasanya ditanyakan oleh para investor trader atau oleh trader sebelum dia transaksi. Yang pertama tentunya adalah, Riz, pagi-pagi nih enaknya hari ini kita trading pair-nya apa ya, Riz? Oke, itu adalah pertanyaan yang pertama. Pair apa yang mau ditradingkan? Nah, konsultan yang nggak mau mikir, konsultan yang mempunyai wawasan yang nggak terlalu banyak, nggak terlalu, kata Pak Joshua sih, ngopinya kurang jauh gitu. Biasanya dia bilang, saya sih pokoknya pakainya gold aja lah gitu. Soalnya gold itu biar gimana naik, buktinya hari ini turun, berapa hari yang lalu turun gitu. Logiknya di mana gitu? You buy terus gold itu di mana? Ada waktunya memang gold itu naik, tapi ada waktunya juga dia turun. Coba lihat 2008 sampai 2011. 3 tahun gold naik. Tapi setelah itu coba lihat 4 tahun gold turun. Apa yang bisa kita lihat? Bahwa kenaikan itu pasti ada penurunan. Walaupun jangka waktunya panjang. Jadi yang
ada adalah kita harus mengikuti pasar, bukan pasar ngikutin kita. Jadi kalau ada konsultan yang mengatakan bahwa dia profesional untuk trading di satu pair, tinggalkan. Kenapa? Sebenarnya Anda bukan cari konsultan. Konsultan itu pasti nggak pinter-pinter amat. Kenapa? Karena ilmunya cuma segitu-gitunya. Nah kalau dikasihin kepada Anda udah nggak butuh konsultan lagi kan? Makanya ilmunya nggak mungkin dikasihin. Walaupun dia juga belum tentu menang sih trading. Bapak dan Ibu, untuk menentukan pair, itu tentunya yang lagi rame sekarang. Trading itu sama dengan dagang. Kalau kita ngomong dagang, ya dagang yang dimauin oleh pasar, konsumen, masyarakat. Jadi bukan yang kita mauin. Sama seperti channel YouTube. Anda senengnya apa sih? Senengnya masak gitu. Sedangkan channel YouTube yang lagi disukai saat ini misalnya adalah cryptocurrency. Yang rame ya itu gitu. COVID-19. Yang rame yang itu. Virus jenis Delta. Ya udah itu yang rame. Ya terus tiba-tiba kita bikin YouTube atau saluran dangdut ya mungkin ya cuma sedikit yang nonton. Saat ini yang lagi rame-ramenya diberitakan adalah Inggris akan buka lockdown itu tanggal 19 Juli, itu lagi rame. Ya udah trading aja pound sterling kan gampang. Itu pasti jalan harganya. Amerika misalnya. Dengar-dengar The Fed mau taper gitu. Dengar-dengar dia mau tarik likuiditas. Ya udah trading ada major currency-nya. Selesai kan? Jadi apa yang rame disitulah kita pilih. Jangan beritanya lagi berita euro kita tradingnya Aussie gitu kan, stres ya kalau saya bilang gitu. Sedang COVID, lagi rame-ramenya COVID, orang-orang pada jualan APD gitu ya, jualan masker gitu, jualan obat-obatan, jualan vitamin gitu. Terus kita jualan tiket bioskop. Ya kalau cuma nonton doang mah di handphone juga bisa pakai Netflix. Udah nggak bakal laku tuh tiket. Arahnya mau kemana? Kita udah pilih dong yang namanya mata uang tertentu, pound sterling misalnya. Dia kebetulan ekonominya bagus gitu. Kebetulan. Ya secara umum yang gampang tentunya kita harus mencari lawannya itu yang ekonominya jelek gitu loh. Ini kan kadang-kadang kan orang bertanya gitu, wah pasar lagi nggak bagus bos, euronya sideways, ya orang stres gitu. Kenapa? Amerika ekonominya bagus, Eropa ekonominya bagus, terus dipilih gitu. Kenapa gara-gara dipilih? Ya karena ada bearish engulfing. Waduh, kalau nggak jadi gimana? Tenang, ada stop loss. Ngomongnya enak. Coba dia pakai duit sendiri, pasti hilang. Pasti nggak banyak ngomong. Itu aja sih. Karena pada intinya adalah arah mau kemana. Itu tentunya pasangannya itu harus berbeda jauh. Yang satunya bagus, yang satunya jelek. Jangan pilih dua-duanya jelek, dua-duanya bagus. Ya setway itu mas. Kapan setway-nya berakhir? Kalau salah satunya, misal nih ya, dua-duanya jelek nih. Pair A dan pair B, dua-duanya jelek. Kapan dia berakhir? Setway-nya itu. Kalau salah satu pair ini menunjukkan lebih jelek atau lebih bagus, itu pasti berangkat itu. Pasti berangkat, nggak mungkin enggak. Biasanya trader alay, dia pakai breakout gitu. Buy aja di sini, nanti kasih stop loss. Begitu break, balik lagi untuk menentukan pair apa dan untuk menentukan arahnya kemana, gunakan fundamental lah. Kenapa? Lebih logik gitu loh. Daripada mainan-mainan grafik itu nggak pernah logik gitu loh. Ya karena kan ada institusi besar masuk, woi pakai apa ngomong institusi besarnya pakai apa gitu loh. Semua yang diomongin itu harus ada kuantitatifnya gitu. Dan baru yang ketiga dia nanya, di mana ya entry point-nya? Ya gitu kan, sederhana sebenarnya. Cuman kenapa dibikin ribet gitu? Di mana entry-nya? Ya saya tanya dulu sama Bapak dan Ibu, arahnya mau kemana gitu? Buy apa sell? Kalau nggak tahu arahnya jangan trading. Ya kan sama seperti trader-trader alay yang bilang bahwa nggak tahu gua arahnya kemana gitu. Kalau nggak tahu nggak usah ngajar bos. Gitu. Harus tahu. Kalau nggak tahu ya kan pair yang lain ada banyak pair. Ada 20, 30, 40 pair, ada indeks, oke? Ada metal, ada forex juga ada major, ada cross. Oke, apalagi? Banyak sebenarnya. Tambahin lagi satu lagi ada kripto. Banyak gitu loh. Nggak mungkin instrumen keuangan itu tidak bergerak. Kalau cuma ngomongin cuma satu pair iya, tapi kan di tempat yang lain ada peluang. Nah, kalau fundamentalnya kita lihat adalah naik, kita pilih pair yang benar dan kita
tahu bahwa ekonomi negara ini lebih bagus daripada negara yang lain, sehingga kita tahu pair ini adalah naik, buy. Entry point-nya di mana? Ya gampang, cari aja supportnya. Kagak usah pakai yang aneh-aneh gitu loh. Ya kan? Anda mau pakai apa? Mau pakai MA, mau pakai para MA, mau pakai price action, mau pakai serah. Yang penting cari supportnya, buy di situ. Tapi kalau pagi-pagi kita ngelihatnya grafik, ya yang dilihatin satu-satu. Gitu. Bisa kebayang nggak? Segitu banyaknya pair kita liatin satu-satu. Yang ini nggak cocok nih. Mau berapa jam? Mending bangun tidur ya kan, habis ibadah baca berita. Nanti ketahuan tuh pair mana yang lagi rame di ribut. Dari situ kita tahu kita akan masuk di pair itu dengan arah yang naik misalnya. Baik, cari ya sahabat. Kalau misalnya negaranya jelek, COVID lagi naik, otomatis bantuan di mana-mana segala macam, kebijakan fiskal dikeluarin, anggaran diambil untuk beli vaksin dan segala macam, ekonomi memburuk, dan lebih parah lagi di lockdown, dikunci, nggak ada aktivitas bisnis. Pertanyaan saya, emang investor mau masuk negara itu? Nggak ada yang masuk. Jadi mata uangnya gimana? Pasti melemah. Kalau melemah gimana? Sell. Sellnya di mana? Kan gitu ya entry point-nya. Ya sellnya ya di resisten, bos. Jadi nyarinya gimana? Nyarinya gampang, cari aja resisten. Buat resisten. Anda mau pakai wave, mau pakai bodo amat, teman saya pikirin. Kan semuanya itu garis-garis imajiner. Ya mau pakai Fibo juga boleh. Mau pakai stokastik juga boleh. Nggak ada yang larang kok kalau teknikal. Yang penting arahnya benar. Kalau arahnya nggak benar, ya repot. Kalau salah gimana, Riz, arahnya? Itu kenapa kita harus belajar. Itu kenapa kita harus belajar dengan cara yang benar. Tentunya yang terakhir, habis itu pasti ngomong, di mana exitnya? Kan gitu ya. Sederhana sih sebenarnya 4 pertanyaan ini, ya kan? Kalau mau trading, pairnya apa, arahnya kemana, entry jadi mana, exitnya di mana. Lah kalau exit mah terserah, cuman exit itu kan ada 2. Mau satu exitnya pakai take profit, atau yang pakai stop loss gitu. Kalau buat saya, orang-orang stres aja yang pakai stop loss. Saya tadi baca sebelum di Instagram teman-teman kripto gitu. Dia bilang cuman sederhana gitu. Anak-anak milenial duitnya tuh nggak habis cuman buat ngopi, tapi buat cut loss, dia bilang gitu. Cut loss di mana? Cut loss di Bitcoin. Gila turunnya 50%. Tapi apapun itu gitu loh. Ya kenapa? Karena ya memang masuknya aja kita udah coba-coba. Masuknya aja kita udah gambling. Masuknya aja udah kayak judi. Gimana kita belum bisa urusin gitu. Kalau mau exit take profit itu naruhnya di mana? Ya kalau kita nge-buy, entry-nya kan di support. Ya, TP-nya di mana? Ya di resisten, kan gampang ya. Buat aja sederhana. Support di sini bener nggak, Res? Bener. Saya selalu ngomong gitu kok. Ngapain pusing-pusing? Sini bener nggak? Bener gitu. Oh, narik Fibo itu dari mana ya? Dari high-nya sama low-nya, atau dari badan ke badan, atau dari close-nya ke low-nya, mana yang bener gitu? Alah, semuanya juga bener. Emang ada yang salah? Nggak ada yang salah kalau technical. You garisinnya semuanya juga kena, bos. Bener. Yang penting arahnya dulu. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya akhirnya bisnis ini tentunya yang penting adalah semuanya itu ngelihat proses sebenarnya. Hanya forex yang nggak ngelihat forex. Dia nggak ngelihat proses. Yang penting lu berhasil apa enggak. Lu mau belajar mau enggak terserah. Yang penting berhasil apa enggak gitu loh. Mau ya punya gelar sepanjang itu, pertanyaan cuma satu, profit nggak? Yang kedua, kalau ngajarnya nasabahnya atau kliennya, membernya, ada yang profit nggak? Nah, kalau nggak ada yang profit, mau gelarnya sepanjang ini juga nggak bakal beres.